ships and 50 souls. What you did yesterday, that is the today. Kembali lagi di Kembang Sarjana Film. Masih bersama Sukiman penjaga warteg yang tak kunjung lulus, dan setia ditemani kopi sachet. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah perang laut penuh ketegangan dari film Greyhound 2020. Film ini mengisahkan perjuangan Ernest dan awak kapalnya yang harus menghadapi ancaman kapal selam Jerman sambil menjaga keselamatan iringan kapal Inggris di tengah Samudra Atlantik. Dari manuver berbahaya, strategi serangan, hingga kerjasama awak kapal, ketegangan dan risiko terus membayangi setiap keputusan mereka. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas satu persatu bagaimana Ernest memimpin Greyhound dan awaknya menghadapi serangan musuh hingga akhir yang mendebarkan. What we gonna do? We'll bring hell down from on high. Film dimulai saat Perang Dunia Kedua sedang berkecamuk. Lautan Atlantik berubah menjadi wilayah berbahaya, karena kapal apapun bisa diserang kapan saja. Di tengah situasi itu, Amerika Serikat mengirimkan iringan besar yang membawa pasukan dan perbekalan penting bagi sekutu. Pada Februari 1942, sebanyak 37 kapal berlayar melintasi Atlantik Utara menuju Inggris. Muatan di dalamnya sangat krusial, sehingga perjalanan ini tidak boleh gagal. Jika iringan ini jatuh ke tangan musuh, keseimbangan perang bisa berubah. Karena itulah, 4 kapal perang dikerahkan untuk mengawal perjalanan mereka. Salah satunya adalah kapal perusak USS Greyhound, yang berada di posisi terdepan dan memimpin pengamanan saat iringan memasuki wilayah laut paling berbahaya. Adegan kemudian mundur ke 2 bulan sebelumnya. Ernest Krauss bertemu dengan kekasihnya, Evelyn, di sebuah pusat perbelanjaan di San Francisco. Saat itu suasana Natal sedang ramai, dan keduanya menghabiskan waktu bersama sambil bertukar hadiah. Ernest memberikan sepasang sandal kepada Evelyn, sementara Evelyn membalasnya dengan hiasan gantungan pohon Natal. Di sela pertemuan itu, Ernest menyampaikan kabar bahwa ia mendapat promosi dan akan menjabat sebagai Kapten USS Greyhound. Evelyn merasa senang mendengarnya. Ernest berniat melamarnya secepat mungkin, tetapi Evelyn memilih menunggu hingga perang berakhir dan keadaan kembali tenang. Setelah pertemuannya dengan Evelyn, cerita kembali ke laut. Ernest Krauss bersiap memimpin awak kapalnya. Meskipun ia merupakan perwira senior dengan pendidikan angkatan laut yang luas, ini menjadi pertama kalinya ia memegang kendali penuh atas sebuah kapal perang utama. Sementara itu, sebagian besar awak USS Greyhound telah berperang selama lebih dari 2 tahun. Dalam misi ini, Greyhound bukan satu-satunya kapal pengawal. Iringan 37 kapal tersebut juga dijaga oleh 3 kapal perang lainnya, yang dikenal melalui sandi radio Eagle, Dickie, dan Harry. Seluruh armada bergerak menuju Liverpool dengan melintasi Atlantik Utara. Perjalanan ini menjadi sangat krusial karena mereka hanya memiliki waktu sekitar 50 jam, sebelum memasuki wilayah perlindungan udara dari pangkalan Angkatan Udara Sekutu. Cerita berlanjut saat Ernest sedang sarapan di kapal. Pada waktu yang sama, 2 pelaut bernama Shannon dan Flusser dipanggil menghadap karena terlibat perkelahian. Keduanya menyampaikan permintaan maaf atas tindakan mereka. Ernest menegur dengan tegas dan mengingatkan agar kejadian serupa tidak terulang, lalu menyuruh mereka kembali bertugas. Tak lama kemudian, Ernest dipanggil ke Anjungan. Di sana dilaporkan bahwa kapal Eagle dan Harry keluar dari posisi iringan. Pada saat yang sama, kapal utama menerima informasi adanya sinyal frekuensi tinggi dari transmisi Jerman yang terdeteksi sekitar 15 mil di sisi kanan. Mendengar laporan tersebut, Ernest segera memerintahkan Eagle dan Harry untuk kembali ke posisi semula. Ia juga menginstruksikan Dickie agar meningkatkan kewaspadaan.
Sebagai pemimpin pengawal, Ernest lalu memerintahkan seluruh awak Greyhound bersiaga tempur dan mengarahkan kapal ke kanan untuk menyelidiki sumber sinyal tersebut. 7 rate 50 to 20 miles. Keep them coming, Cleveland. On combat, aye, sir. Setelah posisi musuh mulai terdeteksi, mereka menyadari bahwa ancaman itu berasal dari kapal selam Jerman. Ernest pun langsung menyusun strategi sambil terus memburu keberadaan kapal selam tersebut. Station at best speed. Very well. Namun pada saat yang sama, kapal U-boat tersebut kembali menyelam setelah menyadari bahwa posisinya telah terdeteksi dan sedang diburu. Targets disappeared, sir. 3 square miles. Saat kapal selam musuh tidak lagi terdeteksi, Ernest mengandalkan nalurinya. Ia memerintahkan awak kapal untuk mengubah arah pelayaran ke jalur yang berlawanan, berharap dapat menebak pergerakan kapal selam tersebut. Sir. All hands standard. Tak lama kemudian, salah satu awak kapal berhasil menemukan kembali posisi musuh melalui pembacaan sonar. Range 1 mile. Still no propeller. Saat jarak semakin menyempit, mereka menyadari bahwa kapal U-boat itu berusaha menyusup dari bawah untuk melancarkan serangan torpedo. Menyadari ancaman tersebut, Ernest segera memerintahkan awak Greyhound melakukan serangan balasan dengan menjatuhkan bom laut. Setelah serangan dilancarkan, tidak terlihat tanda-tanda puing dari kapal selam musuh. Hal itu membuat Ernest dan awak kapal mengira serangan mereka tidak mengenai sasaran. Namun, saat Greyhound bersiap kembali ke iringan, lapisan minyak tiba-tiba muncul di permukaan laut. Pemandangan itu menjadi tanda bahwa kapal U-boat Jerman telah berhasil dihancurkan. Sebagian awak kapal bersorak kegirangan, merayakan keberhasilan mereka. Berbeda dengan yang lain, Ernest justru tampak murung, menyadari bahwa di balik kemenangan tersebut ada nyawa manusia yang hilang. Usai kejadian itu, Ernest membawa USS Greyhound kembali ke posisinya untuk melanjutkan pengawalan iringan kapal. If you say so, sir. Take us back to station. Aye, sir. Menyadari persediaan bahan bakar mulai menipis, Ernest mengingatkan awak kapal agar menggunakannya dengan lebih hemat karena perjalanan masih panjang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari barisan belakang iringan, dua suar bahaya tiba-tiba terlihat, menandakan sebuah kapal dagang dalam kondisi darurat. Mendapat laporan tersebut, Ernest kembali memerintahkan seluruh awak untuk bersiaga tempur. Ia juga meminta kapal penyelamat Kadena bergerak cepat guna mengevakuasi para pelaut yang masih selamat. Serangan itu ternyata merupakan ulah pasukan kapal selam Jerman yang mulai melancarkan aksi balasan. Tak berselang lama, sebuah torpedo ditembakkan ke arah Greyhound. Tanpa ragu, Ernest langsung memerintahkan manuver tajam, dan berkat keputusan cepat itu, kapal berhasil menghindari serangan musuh. Tak berselang lama, Ernest menerima laporan dari Dickie, Eagle, dan Harry. Masing-masing kapal menyampaikan bahwa mereka sedang dibayangi oleh dua kapal selam Jerman. Dengan demikian, ancaman yang mengejar iringan tersebut berjumlah 6 kapal selam sekaligus. Tap within range. Good luck. Very nice. Tak lama kemudian, sebuah kapal selam musuh bergerak mendekati kapal Ernest dari sisi kanan. Awak Greyhound segera bersiap dan mencoba mengarahkan tembakan ke arah sasaran. Namun, seluruh upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Pada saat yang sama, awak kapal bernama Charlie melaporkan adanya gangguan pada sistem radar. Peralatan itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk diatur ulang. Menyadari bahwa berhenti beroperasi selama itu sangat berisiko, Ernest memutuskan untuk tetap melanjutkan operasi dengan memanfaatkan radar yang tersedia. Waktu terus berjalan, dan kini mereka hanya memiliki sekitar 36 jam sebelum akhirnya memasuki wilayah perlindungan Angkatan Udara. Ketika Ernest sedang memantau dan mau menikmati makan malam, cahaya suar darurat kembali muncul di laut.
Ia segera memerintahkan Greyhound mengubah haluan ke arah cahaya tersebut. Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa suar itu merupakan jebakan yang ditembakkan kapal selam Jerman untuk menarik Greyhound mendekat. Pada saat bersamaan, pergerakan kapal selam musuh terlihat di sekitar iringan. Menyadari ancaman yang semakin dekat, Ernest tanpa ragu memerintahkan serangan, dan awak kapal langsung bergerak menghadapi kapal selam tersebut. Di tengah kekacauan itu, sebuah kapal dagang tiba-tiba melintas di antara kapal Ernest dan kapal selam musuh. Menyadari situasi berbahaya itu, Ernest langsung memerintahkan agar serangan dihentikan dan kapal dibelokkan sejauh mungkin. Manuver tersebut berhasil, sehingga kapal dagang dan USS Greyhound terhindar dari tabrakan. Begitu situasi agak terkendali, mereka kembali bersiap melanjutkan perburuan. Namun ketegangan kembali memuncak saat sebuah kapal tanker minyak meledak di kejauhan. Di tengah jarak pandang yang buruk, kapal-kapal pengawal Inggris justru salah mengira Greyhound sebagai kapal Jerman dan mulai melepaskan tembakan. Tanpa panik, Ernest tetap fokus mencari keberadaan kapal selam musuh. Sayangnya, ramainya kapal iringan di sekitar area membuat pembacaan sonar menjadi kacau dan sulit membedakan suara lawan. Memanfaatkan kebingungan itu, kapal selam Jerman melepaskan tabung gas sebagai pengalih perhatian. Mengira telah menemukan target, awak Greyhound menjatuhkan bom air, tetapi serangan tersebut tidak mengenai sasaran. Pada saat yang sama, kapal selam musuh kembali menyerang tanker minyak Inggris. Setelah Greyhound menyelesaikan penyelamatan 4 awak kapal tanker, kapal Kadena mengirim sinyal meminta bantuan karena kapal dagang di barisan belakang iringan berada dalam posisi berbahaya. Ernest kembali dihadapkan pada pilihan sulit, menentukan apakah akan memastikan keselamatan penyintas kapal tanker atau segera bergerak ke belakang untuk melindungi iringan. Ia pun mengambil keputusan cepat. Penurunan jaring penyelamat dilakukan agar para korban dari kapal tanker bisa dinaikkan ke atas kapal. Sambil bergerak perlahan, Ernest juga mengirim pesan ke Kadena bahwa Greyhound akan segera memberikan bantuan. Tak lama kemudian, 4 penyintas berhasil diselamatkan. Setelah itu, Ernest mengarahkan Greyhound ke barisan belakang iringan. Ketegangan kembali muncul ketika sebuah suar terlihat di kejauhan, disusul ledakan dari kapal perbekalan. Dalam insiden tersebut, sebanyak 28 awak kapal perbekalan berhasil diselamatkan oleh Kadena. Tak lama kemudian, sebuah kapal selam Jerman bernama Grey Wolf mengirim sinyal melalui radio, memperingatkan bahwa mereka sedang memantau pergerakan Greyhound. Dalam percakapan itu, kapten kapal Grey Wolf mengancam Ernest, menyatakan akan menenggelamkan Greyhound beserta seluruh barisan iringan kapal, layaknya sekawanan serigala yang memburu domba-domba yang dijaga oleh 4 ekor anjing. Ancaman itu membuat seluruh awak kapal tegang dan ketar-ketir. Tak menunggu lama, Grey Wolf semakin agresif. Kapal musuh melancarkan serangan ke arah iringan, menembakkan torpedo ke kapal-kapal, sementara ledakan memenuhi perairan di sekitarnya, menambah ketegangan di tengah misi pengawalan. Saat matahari pagi muncul, Greyhound masih harus menghadapi ketegangan di laut. Sementara waktu tersisa hanya 26 jam sebelum mereka masuk ke wilayah perlindungan Angkatan Udara. Bom laut di kapal hampir habis setelah digunakan menyerang musuh kemarin. Tapi itu tak mengurangi kewaspadaan awak, yang tetap bersiap menghadapi serangan berikutnya. Firing at full guns. Tak lama kemudian, radar menangkap gerakan musuh di kejauhan, membuat awak Greyhound tegang. Greyhound pun bergerak gesit, sementara Dicky menempati sisi kanan untuk mengepung kapal selam yang mengintai. Musuh menembakkan 2 torpedo sekaligus, memaksa Greyhound berbelok cepat untuk menghindari ledakan yang bisa menghancurkan kapal. Di saat yang sama, Dicky terlibat baku tembak sengit dengan kapal selam lawan. Tembakan menyambar di atas gelombang dan percikan api menambah ketegangan yang mencekam di tengah lautan. Melihat situasi itu, Greyhound pun mendekat untuk membantu Dicky menghadapi kapal selam musuh.
Sayangnya, musuh menembakkan senjatanya ke Greyhound, menimbulkan korban di antara awak kapal. 3 di antaranya terluka parah, sementara 3 lainnya tewas. Ketika Dickie mulai menjauh dari ancaman, Ernest segera memerintahkan awak kapal untuk membalas serangan. Tembakan mereka tepat sasaran dan berhasil mengenai kapal selam lawan. Setelah insiden itu, Ernest menerima kabar dari bawahannya bahwa pelaut yang biasanya membuatkan kopinya tewas terkena tembakan besar, dan total 4 awak kapal gugur. Awalnya, Ernest ingin membawa ke-4 jenazah itu kembali ke Amerika. Namun, karena perjalanan akan memakan waktu 2 minggu dan ruang kapal penuh, ia memutuskan untuk memakamkan mereka di tengah laut. Ernest bersama awak kapal lainnya kemudian menggelar upacara pemakaman untuk ke-4 awak yang gugur, dan melepaskan jenazah mereka ke dalam laut sebagai penghormatan terakhir. Setelah upacara pemakaman selesai, Ernest melihat kapal perang Eagle rusak parah akibat tembakan musuh semalam. Menyadari hanya tersisa 3 kapal perang yang siap bertahan, Ernest memperingatkan Harry dan Dickie agar menghemat bahan bakar dan tetap berada pada posisi iringan. Keadaan pun semakin genting, ditambah kondisi kapal mereka yang mulai melemah. Saat matahari mulai terbenam, Ernest berdiskusi dengan bawahannya, Charlie, mengenai kemungkinan meminta perlindungan dari pasukan Angkatan Laut Inggris. Awalnya Charlie ragu, namun setelah dipertimbangkan, ia pun setuju. Singkat cerita, beberapa saat kemudian mereka menerima balasan dari Angkatan Laut Inggris bahwa bantuan akan segera dikirim. Tidak hanya itu, pasukan Angkatan Laut Inggris juga mengirim kode titik pertemuan yang bisa dicapai dalam waktu sekitar 4 jam. Namun tak lama kemudian, Grey Wolf kembali menghubungi Greyhound melalui radio, menyampaikan ancaman keras untuk menenggelamkan seluruh iringan kapal Inggris, membuat ketegangan di laut kembali memuncak. Setelah beberapa hari berperang tanpa tidur, kaki Ernest terluka hingga berdarah. Ia melepas sepatunya dan memakai sandal yang dulu ia hadiahkan untuk Evelyn agar kakinya lebih nyaman. Tak lama kemudian, Greyhound diserang oleh 2 kapal selam Jerman yang menembakkan 2 torpedo sekaligus. Ernest segera mengarahkan kapalnya dengan penuh perhitungan, dan manuver tajamnya berhasil menghindari torpedo pertama. Meski Greyhound harus melakukan beberapa manuver hingga miring sangat tajam, kapal itu berhasil menghindari torpedo kedua, yang hanya menyentuh sedikit badan kapal tanpa menimbulkan kerusakan. Kini, Ernest mulai menyusun strategi untuk menyerang kedua kapal selam musuh tersebut. Ernest kemudian mengarahkan Greyhound untuk mendekati salah satu kapal selam musuh. Menyadari dirinya sedang diburu, kapal selam itu mencoba menyelam ke dalam laut. Namun Greyhound terus menyerang tanpa henti hingga kapal musuh meledak berkeping-keping. Kapal selam Jerman yang satunya lagi sudah membidik Greyhound, bersiap menyerang dengan torpedo. Untungnya, sebuah pesawat militer muncul tepat di atas mereka. Melihat kehadiran pesawat, Ernest segera memerintahkan awaknya menembak ke kapal selam sebagai tanda. Pesawat itu langsung mengetahui posisi musuh dan menjatuhkan beberapa bom air, menyebabkan ledakan besar menghancurkan kapal selam. Seluruh awak Greyhound menatap lega, menyadari ancaman itu akhirnya teratasi. Setelah melewati 48 jam yang menegangkan, Ernest melaporkan kepada pasukan Angkatan Laut bahwa 7 kapal dalam iringan hilang dalam serangan Jerman, sementara 2 kapal lainnya mengalami kerusakan. Karena tugasnya sudah selesai, kapten lain akan menggantikan posisinya, dan Ernest diminta membawa Dickie dan Harry ke pangkalan Angkatan Laut di Londonderry, sementara iringan kapal tetap melanjutkan perjalanan ke Liverpool. Ernest sempat meminta untuk tetap ikut iringan hingga Liverpool. Namun pimpinan menegaskan bahwa ia harus membawa Dickie dan Harry, karena kondisi kapal sudah tidak memungkinkan. Akhirnya, Ernest pun mematuhi perintah tersebut.
Pada saat yang sama, Ernest kemudian menatap keluar kapal dan melihat kapal yang membawa pasukan memberikan sorakan meriah, sebagai tanda mereka menghargai keberhasilan Ernest memimpin iringan dengan aman dan selamat. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film Greyhound 2020. Sebuah kisah bertema perang laut dan strategi militer yang menegangkan, memperlihatkan perjuangan Ernest dan awak kapalnya menghadapi ancaman kapal selam Jerman serta menjaga keselamatan iringan kapal di tengah laut. Semoga rangkuman dari Sukiman penjaga warteg ini bisa menambah wawasan sekaligus menemani waktu santai kalian. Admin mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan dalam penyampaian alur cerita, penyebutan nama tokoh, maupun detail lainnya. Terima kasih sudah menyimak dan terus mendukung Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di pembahasan film berikutnya.